Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Fuji? Baik. Pak Fuji itu namanya cuma satu kata. Kenapa? Cuma satu kata. Ya, sebenarnya nama panjangnya itu ada Fakhrul Razinya. Oh, Jadi Fakhrul Razi. panggilannya Fuji. Orang tua kasih nama itu tentu memberikan doa ya Pak ya. Iya. Oke. Pak Fakhrul Razi. Ya. Tapi bisa dipanggil Pak Fuji ya. Fuji ya. Ya. Kenapa bisa begitu? Iya, ada sejarahnya Pak. Kalau keseharian tinggal di mana Pak? Saya tinggal di Bali. Di Bali. Di Bali di Sanur ya. Sanur. Salah satu mungkin tempat wisata yang matahari terbit lah. Oke. Nah Pak Fuji, kita sedang ada di restonya Front One Hotel. Yes. Gimana kopinya? Alhamdulillah kopinya tetap enak di Enak sini. ya? Suka ngopi? Suka ya. Suka. Ya. Tapi kan Kenapa? saya ngopi nggak pakai gula Pak. Oh, kalau Asli. hidup saya masih pahit Pak. Jadi masih perlu gula dikit. Padahal gula itu nggak baik untuk kesehatan ya. Iya benar. Pak, lulusan SMK kita ini kan berdasarkan riset itu kan banyak kurang terserap di dunia kerja. Iya. Kira-kira menurut Bapak karena apa nih? Mungkin kalau saya lihat ya, mungkin karena kurangnya lapangan pekerjaan. Lapangan kerjanya kurang. Ya. Dan mungkin juga hasil yang diproduksi oleh SMK itu mungkin belum maksimal bisa diterima. Kemampuannya? Ya, kemampuannya, skill belum bisa diterima secara langsung oleh industri atau tempat kerja gitu ya. Itu sih kalau menurut saya. Tapi mungkin kalau kita jalan-jalan ke Eropa dan itu Jerman mungkin ya Pak ya. Bapak pernah ke sana? Pernah. Ya. Nah, gimana Pak pengalaman di sana? Pertama kali saya ke Jerman itu saya melihat Jerman itu saya tidak pernah membayangkan kalau Jerman itu seperti yang saya lihat waktu itu. Ini bukan jejer Kauman kan? Iya, bukan. Jadi ternyata mereka negara yang sangat maju. Tetapi sangat peduli juga dengan lingkungan gitu. Jadi saya pikir Indonesia itu negara yang hijau gitu ya. Dan ternyata di Jerman itu lebih hijau. Oh ya. Lebih tertata, lebih eko ya. Jadi artinya bahwa di sana teratur tempat tinggal khusus, tempat belanja khusus, ya. Tempat belanja khusus, tempat tinggal khusus, tempat olahraga, kemudian pembagian antara jalur hijau, mana yang boleh dibangun, mana yang tidak boleh dibangun, itu sangat strict di Jerman. Jadi mereka itu, saya suka di Jerman itu karena udaranya seger, jauh dibandingkan dengan kita di Indonesia. Jadi karena aturan-aturannya itu sangat ketat. Ya. Iya Pak, saya dulu waktu di Jerman pernah juga Pak makan. Biasanya orang Indonesia kalau pesan makanan itu kan banyak ya, mejanya penuh gitu ya. Nah, tiba-tiba kita tuh dilaporkan Pak sama ibu-ibu yang ada di seberang meja Pak. Kenapa saya dilaporkan? Anda ini menghambur-hamburkan resource negara. Loh, kenapa? Anda makan nggak dihabiskan. Dan saya lihat tadi makannya cuma nasi, ayam sama minum air putih. Loh, mengaburkan ini uang saya sendiri, tak bayar sendiri, saya nggak minta kamu. Bener, ini uangmu, tapi ini resource negara. Kami negaranya sangat efisien gitu. Sampai seketat itu ya Pak ya. Iya. Makanya mereka budaya makan tuh harus habis gitu. Iya. Dan tidak boleh sisa. Padahal di dalam agama kita memang diatur juga ya. Iya, cocok sih sebenarnya. Yang tersisa itulah mungkin yang ada berkahnya. Jadi mungkin ciri negara maju itu salah satu diantaranya itu adalah efisiensi ya. Iya. Tahu nggak Bapak ciri yang lain? Pintu mobilnya dikit. Benar ya. Makin negara itu maju, pintunya makin sedikit. Iya. Nah Pak, kalau vokasi di Indonesia ini kan tadi dikatakan memang kemampuannya itu masih rendah. Kira-kira kalau bisa untuk ngejar di Jerman, apa mungkin yang dibutuhkan? Kalau di Jerman itu memang mereka punya sistem yang sudah bagus Pak, sudah baku dan sudah lama.
Jadi pertama orang kalau mau bekerja di Jerman itu dia harus punya sertifikasi keahlian. Sertifikasi keahlian. Jadi sertifikasi keahlian ini bisa dia dapatkan dari sekolah. Sekolah yang memang khusus disebut dengan Duale Ausbildung. Jadi Duale Ausbildung. Oke, apa itu artinya? Artinya adalah sekolah profesi yang dilakukan di mana dipaduan antara bekerja dan sekolah dalam waktu yang bersamaan. Makanya disebut kata duale di situ. Saya pas kuliah itu saya bolos Pak, jadi nggak tahu. Oke ya, lanjut Pak. Nah, pendidikan ini memang dikhususkan untuk orang-orang yang mau bekerja, ya. Tidak pandang usia, ya, dari mereka sejak tamat SMP pun sudah bisa bekerja. Maksudnya sudah bisa masuk sekolah profesi gitu. Jadi tidak ada batasan usia juga, ya, karena kalau di Indonesia kan ada batasan usia sekolah gitu. Kalau di Jerman itu tidak ada batasan usia. Jadi setiap orang itu berhak untuk mendapatkan kesempatan kalau mereka mau belajar tentang satu profesi baru. Nah, cuman Ausbildung yang di Jerman ini mereka punya persyaratan minimal harus lulusan SMA atau SMK, karena ini adalah sekolah lanjutan. Jadi kalau mungkin disetarakan kalau di Jerman itu di Indonesia itu mungkin sama dengan diploma 3 gitu ya. Diploma 3. Okay. Nah, jadi mereka akan sekolah itu selama 3 tahun Pak. Nah, dalam jangka waktu 3 tahun ini mereka akan belajar tentang satu profesi, ya, yang mereka pilih dari awal, yang mereka suka pilihannya itu, kemudian akan mempelajari dari nol, ya, sampai mereka menjadi tenaga ahli di bidang itu. Nah, sehingga kalau mereka menyelesaikan, biasanya di akhir tahun ketiga itu akan ada ujian seperti umumnya sekolah, ujian teori dan praktik, di mana kalau mereka lulus, mereka mendapatkan gelar, sama juga seperti di Indonesia. Ada yang tidak lulus nggak? Sebenarnya ada sih, tetapi jarang karena mereka diberikan kesempatan untuk remedi. Dan berarti memang sekolahnya itu memang benar ini digembleng, diajarkan benar-benar sampai memang dia bisa. Iya. Sehingga lulus itu pasti sudah berkualitas. Iya. Jadi mereka kalau sudah lulus itu mereka mendapatkan gelar tenaga ahli, atau yang di Jerman disebut dengan Fachkraft. Fachkraft. Nah, Fachkraft ini adalah gelar untuk sertifikasi profesi di Jerman. Di samping dia juga mendapatkan gelar, mereka juga mendapatkan sertifikat atau ijazah bertaraf internasional. Karena akreditasi dari sekolah Ausbildung ini sangat tinggi Pak. Ya. Jadi Duale Ausbildung ini yang di Jerman ini merupakan salah satu sekolah vokasi atau sekolah profesi terbaik di dunia. Di mana pada saat sekarang ini sudah mulai banyak ditiru oleh negara-negara Eropa lainnya seperti misalnya Swiss, Austria, Belgia, Luxembourg, ya. Bahkan kita tahu juga kalau SMK di Indonesia sekarang kiblatnya ke Ausbildung di Jerman. Jadi ada satu program yang dilakukan oleh pihak HIAKA namanya, jadi kerjasama antara Kadin di Jerman dengan Kadin di Indonesia. Ini adalah salah satu usaha dari pemerintah Indonesia untuk meningkatkan sumber daya manusia, gitu ya. Jadi untuk bekerja sama dengan pihak IHK Jerman. Tentu ini dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan khusus di Indonesia untuk menangani sekolah-sekolah vokasi kita. Maka sekarang SMK kita sudah umumnya sudah lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Kan kita tuh sering dengar Pak anekdot berotak Jerman berhati Mekah gitu. Jadi mungkin loh ya pikirannya itu kalau orang sekolah di Jerman itu pintar-pintar, tapi hatinya harus agamis gitu ya, religi gitu ya. Jadi naik pinter nih bukan untuk minteri atau korup gitu ya. Benar-benar ya. Kalau sekolah S1 Pak, atau S1 atau S2 atau S3 itu di sana ada pengalaman Pak? Ya. Satu hal yang paling kita banggakan di Jerman itu yang mungkin pemerintah kita ini masih belum bisa mewujudkan ya, pendidikan gratis. Wah, ya. Jadi besok kalau jadi presiden saya Pak. Jadi pendidikan di Jerman itu pendidikan itu gratis Pak, baik untuk orang Jerman maupun buat orang dari luar Jerman yang mau sekolah di Jerman gitu.
dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi, mau S1, S2, S3, mau yang diploma 3 program yang seperti Ausbildung ini juga gratis sekolahnya. Berarti sepanjang sekolah itu, pendidikan sekolah itu diberi izin, maka akan dibiayai semua oleh pemerintah? Ya, jadi tidak ada biaya ya yang dikenakan spesial pun untuk sekolah atau kuliah di Jerman. Termasuk tenaga pengajarnya juga digaji oleh pemerintah? Iya, pasti itu. Ya. Nah, jadi ini kalau kan, tapi kan banyak juga tuh tenaga pengajar swasta ya Pak ya, di universitas swasta. Tentu ini mereka berbeda. Tapi kalau yang dikelola oleh pemerintah Jerman itu mereka sangat solid dan bagus sekali ya. Ya, saya sistem pendidikannya bagus banget di Jerman itu. Jadi saya beberapa tahun terakhir ini mengikuti program, maksudnya memantau dan kita juga punya program untuk anak-anak bisa sekolah bekerja di Jerman. Gitu. Pak, kalau asli dari mana? Lombok, Pak. Lombok ya? Iya, iya. Berarti kepedesan ya, Pak? Sebenarnya Lombok itu bukan artinya pedas, Pak, aslinya. Lombok itu berasal dari bahasa Lombok namanya Lombo. Lombo itu artinya lurus. Jadi orang Lombok itu lurus-lurus gitu katanya. Berarti tidak ada identiknya hubungannya dengan tidak sambal. Ada hubungannya dengan cabai, itu tidak ada. Kebetulan aja dari Lombok kemudian sebut biar lebih gampang disebut dengan Lombok. Gitu. Tapi hubungannya dengan taliwang ya, Pak? Iya. Ya, kalau sekarang Lombok itu Nusa Tenggara itu kan mulai kayak ke Bali-Balian ya Pak ya. Sudah banyak yang mirip gitu ya. Bukan ke Bali-Balian sebenarnya, karena memang komunitas orang Bali di Lombok itu banyak. Jadi sejarahnya dulu kita kan masih di Lombok itu masih bernaung dari kerajaan Bali. Gitu. Sehingga kalau kelebihannya kalau mau ke Lombok, Bapak bisa menemukan Bali di situ. Karena kelompok teman-teman kita yang beragama Hindu itu banyak sekali di Bali. Nah, sampai sekarang pun banyak sekali teman-teman yang dari Bali itu datang ke Lombok untuk mengunjungi pura, keluarga dan sebagainya. Ya, saya pun SMA-nya saya dulu di namanya SMA 6 Ampenan. Bukan SMA 6 tapi SMA Negeri Ampenan. Itu 90% orang Hindu. Ya, dulu sekolah saya. Jadi artinya bahwa kalau berkunjung ke Lombok, Bapak juga bisa menemukan budaya Bali, bisa menemukan orang Bali, bahkan mereka sangat berbaur dengan penduduk asli Lombok yang beragama Islam. Sehingga ada beberapa upacara yang kadang-kadang mereka lakukan berbarengan gitu. Ya. Pada saat nyepi misalnya ada keharmonisan di situ. Yang saya lihat mereka di Lombok itu sangat akrab. Ya, tidak pernah mendengar ada benturan, ada ya. Walaupun julukannya 1000 masjid ya Pak ya? Iya. Banyak banget masjid. Iya. Kalau Bapak nih asli Lombok, tinggal di Bali, kan sekarang bandaranya sudah beberapa tahun pindah ke lebih jauh dari yang dulu ya Pak ya? Ini ada pengaruhnya nggak? Maksudnya? Dulu kan di kota, di dalam kota Mataram, kan pindah ke Nusa Tenggara Tengah ya? Enggak, saya Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara. Nah ya kan. Saya dari kampung. Nah bandaranya kan dulu kan di tengah kota. Sekarang kan pindah. Ini benar. Ada pengaruhnya nggak? Terhadap Bapak atau termasuk untuk saya wisata? Pasti itu, karena kalau saya pulang naik pesawat, saya dekat sama rumah saya. Sekarang lebih dekat ke rumah saya. Malah dekat? Iya. Wah, jadi gitu tentu pengaruhnya besar Pak sejak dipindahkan bandara, sehingga jadi kehidupan masyarakat di wilayah selatan yang terkenal dengan kering dan tandus, sekarang setelah dibukanya airport bertaraf internasional airport di wilayah selatan itu jadi berkembang. Pemerataan ya? Ya, jadi baik pariwisatanya lebih tertata, jalan-jalan sudah besar dan bagus gitu ya. Jadi saya pikir itu ideal sekali pemindahan airport itu untuk pemerataan pembangunan dan lain-lain. Oke. Pak, ketika orang mau ke Jerman itu kan pasti hampir 95% itu kendalanya adalah bahasa. Iya, benar ya. Apa yang Bapak lakukan untuk bisa menjembatani orang Indonesia, masyarakat Indonesia ke Jerman? Oke, saya cerita sedikit dulu Pak ya. Saya mengawali dengan mengirim anak saya ke Jerman pada tahun 2018. Ya. 2018 kan udah lulus?
Ya sudah selesai dia di situ, sudah bekerja di situ. Di sana? Ya 2 orang. Sekarang tidak balik ke Indonesia? Tidak. Ini masalah. Jadi berawal dari situ, kemudian saya mencoba dulu waktu anak saya 2 orang ke Jerman bersama teman-temannya dari Bali, saya ajak itu sekitar 14 orang. Itu yang pertama kali saya lakukan. Sebentar, sebelum dilanjut, Pak, inisiasinya gimana kok bisa ngirim anak bersama teman-teman yang lain ke Jerman? Dulu saya punya restoran di daerah Sanur. Oke. Kemudian di restoran itu saya kenal sama orang Jerman, ya. Dikenalkan sama teman saya, dan orang Jerman ini dia punya hotel di Jerman. Ya. Oke. Nah, jadi berawal dari sana, jadi mereka kayak teman saya ini menitipkan anaknya dan juga beberapa orang untuk bekerja di tempatnya Mr. Wolfgang ini. Jadi, di Jerman. Di Jerman. Nah, jadi dari sana kemudian berkembang. Artinya bahwa waktu pemilik hotel ini mengadakan acara di hotelnya, mengundang pemilik hotel lainnya yang ada di Frankfurt, ya, dengan mendatangkan artis ternama waktu itu di hotel, ya. Jadi pegawai-pegawainya dia itu banyak orang Indonesia gitu. Ya. Nah, kemudian pemilik hotel yang lain ini melihat, oh ini siapa, kok lucu anak-anak ini, kecil-kecil, manis, friendly, senyum, lincah dan sebagainya, ya. Itu dari situ mereka pada tertarik, senang dengan hadirnya, dengan melihat anak-anak Indonesia yang bekerja di hotel tersebut, terutama yang di restorannya. Jadi terutama yang sifat seperti suka senyum, friendly, itu yang dilihat sama mereka. Ciri khas orang Indonesia, ya. Jadi dari sanalah kemudian pemilik hotel ini, kayaknya ini banyak yang minta nih, terus diseriusin. Gitu. Sebentar, waktu itu bahasanya pakai apa? Bahasa Jerman. Oh, Bapak bisa waktu itu? Anda bisa bahasa terus Jerman. Terus gimana waktu itu? Waktu awal kenalan itu? Oh, dia datang sama teman saya namanya Pak Agus Hutapea. Dia adalah guide Jerman. Oke. Jadi awalnya itu cuma datang liburan aja. Ya. Dari sana terus anak-anak Bali saya bawa ke Jogja untuk belajar di LIJ, namanya Lembaga Indonesia Jerman. Lembaga Indonesia Jerman. Ya, kebetulan di situ yang pemiliknya orang Jerman, 2 orang, dari 3 orang pemiliknya itu 2 orang Jerman. Jadi anak-anak itu kita bawa ke Jogja, kemudian kita sewakan rumah, tinggal di satu rumah semuanya. Kemudian mereka belajar bahasa Jerman di LIJ. Waktu itu persyaratan belajarnya juga tidak terlalu tinggi, yaitu cukup sampai dengan level A2, bahasa Jermannya cukup sampai dengan level A2 saja. A2 itu gimana, Pak? Kan level bahasa itu ada mulai dari basic, ya. Basic, dasar, ya. A1, A2, kemudian B1, B2, C1, C2. Nah, pada waktu itu tahun 2018-2019 itu mereka bisa berangkat dengan level A2. Ya. Jadi level bahasanya tidak terlalu tinggi seperti sekarang ini, harus minimal B1 gitu, ya. Nah, kalau saya B29. Sabun. Saya minum dulu, Pak. Oh, silakan. Jadi kalau di Front One ini kopinya enak, makanannya juga enak. Dan sering ganti-ganti menu, tidak hanya monoton. Iya, ramai juga. Ya, saya senang sekali sarapan di Perempuan ini karena bervariasi menunya. Nah, apalagi di sini, Pak, yang mau ke bandara itu cuma kelihatan bandaranya cuma di situ. Iya. Sehingga kalau yang mau ke bandara butuh cepat-cepat pagi, penerbangan pertama ini untuk transit. Iya, benar ya. Gimana dilanjut? Ya. Nah, jadi setelah mereka dapatkan sertifikat A2, kemudian kita berangkatkan ke Jerman. Nanti terus ditampung sama orang Jerman yang tadi saya cerita yang punya hotel itu. Itu awal mula saya memulai bisnis ini, gitu ya. Jadi berawal dari perekrutan dulu, ya, seleksi, perekrutan dan penempatan mereka di Jerman. Nah, tahun berikutnya semakin banyak orang yang berminat untuk ikut di program ini, gitu ya. Jadi akhirnya saya punya inisiatif membuka kursus bahasa Jerman sendiri di Bali, ya, biar saya tidak membawa ke luar daerah, gitu ya. Saya juga mengawali dari rumah, Pak, ya. Kebetulan rumah lantai 2, jadi lantai 2-nya itu terbuka, kosong.
ya saya pakai untuk tempat anak-anak di kursus bahasa Jerman. Oh, di awal pembukaan itu minatnya bagaimana? Ya kalau saya challenge-nya di Bali itu mereka cenderung ke kapal pesiar Pak. Oh. Sudah branded di kepala anak-anak di Bali, terutama anak mudanya itu kapal pesiar. Baik orang tua lah, kapal pesiar, kapal pesiar, kapal pesiar. Karena orang Bali itu identiknya wisata. Iya. Nah, akan tetapi kita juga tidak putus asa, kita berusaha kunjungin sekolah-sekolah, kita adakan seminar, berkunjung ke lembaga-lembaga pendidikan, ke komunitas-komunitas gitu ya, untuk mensosialisasikan program yang sangat bagus ini. Jadi saya anggap program ini sangat bagus karena saya juga ikut merasakan, karena anak saya adalah salah satu korban. Korban yang bagus. Ini yang namanya tersesat di jalan yang benar. Objek penderita yang kesenangan. Anaknya sendiri jadikan kelinci percobaan. Iya betul. Oke. Dari sanalah terus minat, orang semakin banyak lebih tertarik lagi ke program Ausbildung ini, karena kan programnya bukan bekerja, tetapi ini adalah sebenarnya sekolah gitu. Kemudian dari lembaga kursus yang namanya Deutsch Plus Indonesia ya, berawal di Bali. Kemudian sekarang kita sudah ada di Solo. Solo, ya, Solonya di mana tuh? Ini di sebelahnya hotel. Oh, di Front One Hotel. Front One Hotel. Iya. Itu ada tempat kursus bahasa Jerman. Iya. Dekat. Namanya Deutsch Plus. Deutsch Plus, apa itu artinya? Iya, Deutsch itu kan Belanda, Jerman. Oke. Ya plus. Plus itu ya ada tambahan-tambahannya. Di samping kursus juga ada program keberangkatan ke Jerman. Bukan Deutsch Plus loh Pak. Dan satu aja plus ya. No, plus ya. Dan tempatnya nyaman, tidak terlalu bising. Oke. Nah, yang dipelajari apa saja Pak? Tentu mereka pertama, karena persyaratan untuk ikut program Ausbildung ini adalah dia harus memiliki sertifikat bahasa Jerman minimal B1. Minimal B1. Jadi tentu mereka akan kita latih untuk belajar bahasa Jermannya dari level dasar sampai dengan level B1 yang dipersyaratkan tadi. Di samping pembelajaran terkait dengan bahasa, kami juga memberikan pelajaran tambahan yang tidak kalah penting ya daripada pelajaran bahasa, yaitu pelajaran yang terkait dengan histori, sejarah Jerman, budaya, sejarah. Kemudian karena biar nanti kalau sampai sana nggak kaget. Iya, tentang budaya Jerman, kebiasaan-kebiasaan orang Jerman itu harus dipahami. Desa Momocoro, negara Momotoro. Kemudian juga nanti sistem pendidikannya seperti apa, kalau bekerja sistem kerjanya juga seperti apa, kehidupan di Jerman itu bagaimana, musimnya apa, semua kita berikan pelajaran. Tentu ini untuk menghindari yang sering terjadi adalah yang namanya culture shock tadi. Kaget budaya-budaya. Terutama teman-teman yang dari luar Bali ya. Kalau di Bali mereka sudah terbiasa dengan turis, sudah mengetahui kehidupan bule-bule yang tinggal di Bali kan banyak sekali Pak ya. Nah, cuma teman-teman yang dari luar Bali tentu harus mendapatkan pelajaran tambahan-tambahan tersebut gitu. Jadi bukan hanya tentang bahasa, kami juga mempersiapkan mereka semaksimal mungkin, sebaik mungkin agar bisa nanti di Jerman itu bisa beradaptasi dengan cepat, bisa bertahan hidup di cuaca yang berbeda, gitu ya. Kemudian ya bisa melakukan kegiatan dan aktivitas seperti halnya di Indonesia. Berapa lama waktu kursusnya? Kursus mungkin sangat tergantung dari kemampuan anak-anak. Tapi secara kalender akademik kita dari A1 sampai B1 itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu 6 sampai 7 bulan gitu ya. Itu sudah termasuk ujian dan sebagainya ya. Nah, mengenai kapan selesainya itu tentu ada beberapa faktor di situ. Setiap anak kan berbeda-beda, ada yang belajarnya cepat, ada yang belajarnya lambat. Nah, kemudian untuk bisa ikut di program ini juga kan harus punya sertifikasi bahasa Jerman level B1. Nah, itu ujiannya harus di Goethe Institut. Di?
Itu Goethe Institut itu adalah lembaga pendidikan bahasa Jerman yang diakui ya oleh pemerintah Jerman. Oh, di sana, di Jerman? Ya asalnya awalnya di Jerman, kemudian mereka sekarang di Indonesia itu ada di Jakarta, kemudian di Bandung dan Surabaya. Nah, jadi nanti mereka akan pergi ke 3 kota ini untuk ujian, mana kota yang terdekat lah ya. Karena hanya lembaga inilah yang diakui oleh pemerintah Jerman dan berhak melakukan ujian sertifikasi bahasa Jerman yang diakui oleh pemerintah Jerman. Apakah ujiannya mirip-mirip seperti ujian bahasa Inggris itu juga sertifikasi? Ya, mirip. Jadi ada 4 modul yang diuji, yaitu membaca, mendengar, menulis, dan berbicara. Jadi keempat modul ini dia harus lulus, Pak. Ya. Lulus artinya nilainya di atas 60 ya. Kalau dia tidak lulus misalnya salah satu modul tersebut, maka dia harus mengulang ujian lagi di mana modul yang dia tidak lulus tadi. Sampai di keempat-empatnya lulus. Hanya modul yang tidak lulus saja, enggak semuanya? Ya, kalau levelnya baru A1, A2, kalau mau ujian A1, A2 itu harus mengulang semua. Tapi kalau B1 hanya mengulang di mana materi atau modul yang tidak lulus saja. Jadi tapi tetap harus lulus ke 4 modul tersebut gitu. Kan gini, biasanya teman-teman yang mau ke luar negeri itu kan kursus bahasanya banyak juga yang dilakukan di negara tersebut. Bisa. Itu mungkin bisa jadi bisa keuntungan, bisa kerugian. Nah, apa mungkin nilai positifnya, keuntungannya, benefitnya kalau khususnya di Indonesia? Pertama biaya hidup jelas. Ya, biaya di Jerman, biaya kursusnya juga jauh lebih mahal ya. Sejak kursus bahasa itu sudah harus bayar sendiri? Iya, kalau walaupun dapat beasiswa? Sebenarnya bukan untuk bisa berangkat ke Jerman itu harus ada sertifikasi keahlian tadi itu, harus ada sertifikat bahasa Jermannya gitu ya. Jadi kalau enggak gitu enggak bisa berangkat karena nanti di kedubes tidak akan mengeluarkan visa. Kalau misalnya mau belajar bahasa Jerman hanya di Jerman, itu programnya berbeda lagi. Jadi setelah di Jerman berangkat dulu ke Jerman, kemudian baru belajar bahasa Jerman di situ. Beda ya. Beda ya. Nah, jadi sekali lagi kalau misalnya kursus sudah di Indonesia, biaya ini bisa ditekan banyak banget ya. Iya, terutama kan biaya hidup Pak yang mahal. Biaya hidup dibandingkan dengan di Indonesia, katakanlah di Solo lah. Di Solo biaya hidup itu kalau di sini makan 10.000 udah dapat. Kalau di Jerman bagaimana perbandingannya? Jadi untuk hidup yang normal ya, menurut saya nggak normal ya. Menurut data dari pemerintah Jerman itu untuk bisa hidup di Jerman normal itu memerlukan kira-kira sekitar 850 euro per bulan 850, untuk satu orang. Kira-kira berapa? 800 itu mungkin sekitar 14-15 juta. 15 juta. 14 juta. 13-14 juta. Saya euro paling maksimal punyanya kemarin 40 US. 40 euro. Punya, saya sempat punya. 40 euro sempat. Nah, itu jadi. Tapi kalau biaya makan, satu kali makan rata-rata berapa? Rata-rata antara 7 ke 10 euro itu sekali makan, Pak. Berarti mungkin kalau 10 euro ya anggap ya itu 160.000 lah. Mahal juga ya. Iya, tapi kursus di sana ya. Ya, di sana. Jadi makanya kita juga di program ini sebenarnya mengapa saya mensosialisasikan program ini, saya melakukan bisnis ini bukan hanya sekedar bisnis ya Pak ya, bukan hanya sekedar keuntungan dan sebagainya, karena memang bisnis yang kita lakukan ini adalah bisnis yang membawa manfaat buat orang banyak ya. Jadi saya sendiri merasakan sejak anak saya di Jerman itu sama sekali terbebas dari biaya Pak. Jadi karena kalau untuk ikut program Ausbildung ini semua biaya di Jerman itu hampir semua ya, termasuk biaya hidup kasarnya semua itu ditanggung oleh perusahaan di Jerman. Masih dapat uang saku? Ya, plus uang saku. Gitu. Jadi gini, kalau ikut program ini anak-anak tidak perlu merepotkan orang tua dengan biaya kuliah selama 3 tahun di Jerman, karena kuliahnya kan gratis. Tadi saya kira diskusi mengenai pendidikan di Jerman itu gratis. Kemudian kedua, mereka juga dikasih tempat tinggal Pak.
Ya, jadi tidak perlu khawatir dengan biaya tempat tinggal. Sebab kalau nyewa kos di Jerman itu mahal Pak. Paling murah itu sekitar 500 euro itu di desa-desa. 500 euro itu sekitar 8 juta ya, per bulan. Di sini 500.000. Kalau di kota besar, misalnya seperti Berlin, Frankfurt, Munchen, itu harga kos untuk kita ngomong kos ini ya, satu kamar gitu, itu bisa 1.200 ke 1.500 euro per bulan. Ya. Nah, makanya yang bisa kuliah ke Jerman itu ya hanya orang-orang yang berada saja gitu. Orang-orang saya juga berada, berada di depan Bapak. Nah, kemudian belum lagi untuk mereka juga mendapatkan makan paling tidak pada saat mereka bekerja. Kemudian asuransi lengkap mereka dapatkan. Di asuransinya mereka itu mendapatkan ada empat asuransi di situ. Asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi pengangguran. Kalau mereka pengangguran itu maksudnya gini, pada saat COVID kemarin ini contoh ya, pada saat COVID kemarin hampir semua perusahaan tutup di Jerman. Nah, anak-anak kita yang ada di Jerman pada saat COVID itu tidak bekerja, tetapi tetap digaji. Oh, berarti nggak perlu ribet pulang Indonesia, khawatir. Mereka tetap digaji di situ. Nah, atau misalnya kalau tidak COVID nih, dalam keadaan normal gitu ya, kemudian perusahaan itu failit atau bangkrut gitu ya, maka mereka selama paling tidak 6 bulan itu ditanggung biaya hidupnya, dapatkan gaji dari pemerintah Jerman. Nah, itu selama dia masih kesempatan untuk mencari kerja. Bahkan mereka melalui Kadin di Jerman namanya IHK itu, mereka dibantu untuk mendapatkan perusahaan di Jerman. Jadi artinya bahwa itu makanya orang nganggur saja di Jerman dibayar. Nganggur aja di sana. ya pengungsi, contoh pengungsi di Jerman yang dari korban perang Syria, Ukraina, itu pemerintahnya punya tanggung jawab untuk menghidupi mereka di Jerman gitu ya. Jadi sangat bagus ya, tapi banyak juga sih orang Jerman sendiri yang komplain, kita kerja keras-keras dipajakin, kemudian kita harus kasih ke orang-orang gitu ya yang itu malas aja masih sisa ya. Apa sebenarnya nggak punya utang ya? Saya kurang tahu. Dan tadi asuransinya, kesehatan, pengangguran, dan hari tua. Hari tua? Ya ada juga Pak. Wow. Jadi di Jerman itu sistem Pak Habibie walaupun sudah di Indonesia sakit, tapi masih dapat asuransi di sana. Berubahnya ke sana ya? Iya, jadi mereka itu membayar pajak besar, akan tetapi social security yang diberikan oleh pemerintah mereka itu seimbang, setimpal mereka rasakan. Jadi contoh nih, untuk orang-orang tua yang sudah manula, yang sudah pensiun di Jerman, itu mereka punya budaya kan tidak suka tinggal sama anak mereka. Dan anaknya mereka juga tidak mau orang tuanya tinggal ngerecokin mereka. Itu kan budaya Pak ya. Kita kan berbeda Pak ya. Walat kita dan durhaka kita kalau harus orang tua kita serahkan ke panti. Tapi begitulah budaya mereka. Jadi orang-orang tua di Jerman juga suka tinggal di panti karena mereka punya teman, fasilitasnya bagus, lengkap, termasuk dokter, perawat, ada semua lengkap. Jadi dimasakin, makan 3 kali sehari dan sebagainya. Jadi untuk bisa tinggal di satu tempat di panti untuk orang tua ini, orang mengeluarkan dana itu sampai 5.000 ke 6.000 euro per bulan. Ya, tapi itu dibayarkan oleh asuransi. Nah, jadi mereka dari kemudian sudah mempersiapkan itu, mulai bekerja itu sudah pajak mereka itu bayarkan, kemudian dengan harapan nanti kalau sudah tua pun mereka bisa menikmati fasilitas yang nyaman tanpa harus mengganggu orang tua atau anak-anak mereka gitu. Jadi sangat lengkap. Nah, di Jerman juga di samping yang saya sebutkan tadi, asuransi dapat, makan dapat, transportasi juga dapat, terutama dari tempat tinggal ke tempat sekolah gitu. Wow. Ya, dan entah nanti bisa di reimburse setiap bulan dari pengalaman anak-anak yang di situ gitu ya. Jadi mereka dibantu juga untuk transportasi ke tempat mereka sekolah gitu. Jadi kalau ikut di program ini di samping mendapatkan fasilitas tadi juga
mendapatkan gaji setiap bulan Pak sekolahnya. Saya tak pindah ke Jerman aja. Tapi kursus dulu tempatnya Mbak Puji. Gajinya mulai 1.000 euro per bulan. Wah, 16 juta. 16 juta. Itu kotor ya, harus dicuci dulu uangnya. Bayar pajak, kemudian asuransi dan sebagainya. Nah, tapi itu tetap misalnya bersihnya mereka bisa terima 700-750 euro, itu masih tinggi. 12 juta. Kalau di saya itu gaji manajer ya Pak ya. Segitu itu. Di Solo mana ada gaji segitu. Sedangkan pengeluaran-pengeluaran lainnya juga dibantu oleh perusahaan seperti tempat tinggal, makan dan sebagainya gitu. Nah, jadi dan gaji 1.000 euro itu setiap tahun ada kenaikan. Nah, 1.000 bisa ke tahun kedua bisa 1.100, bisa 1.200 tergantung perusahaannya, sampai dengan tahun ketiga dia mereka mendapatkan kenaikan gaji. Ya, gaji masih sekolah 3 tahun ini. Nah di program ini mereka itu akan bekerja 3 hari, sekolah 2 hari, libur 2 hari, kerja 3 hari udah gajinya segitu Pak. Ya, nah jadi untuk mendatangkan 1 orang anak dari Indonesia ke Jerman, perusahaan itu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Berarti dia minta kompensasi dong? Iya, biaya yang besar, kemudian tenaga, pikiran Pak. Karena kan dia harus mengurus anak ini, perusahaan ini nanti sampai di Jerman. Jadi urusannya apa? Banyak sekali urusannya, mengenai visanya lah nanti, kemudian harus bukain account, ngurus asuransinya, daftarkan sekolah. Nah, satu lagi nih yang menarik, bedanya Indonesia dengan di Jerman itu, kalau sekolah vokasi atau sekolah profesi itu, kalau di Indonesia kita mau sekolah, kita daftarnya ke sekolah, ke university. Ya. Nah, tapi kalau di Jerman, kita daftarnya ke industri. Kita daftar sekolahnya itu ke perusahaan dulu. Jadi selalu akan sesuai kebutuhan perusahaan Pak. Itu tujuannya di situ. Jadi, nah setelah dia diterima oleh perusahaan, barulah perusahaan ini mendaftarkan dia ke sekolah terdekat dengan lokasi perusahaan tersebut. Mendaftarkan sekolah, menyiapkan kontrak kerja mereka agar bisa keluar visanya, kemudian menggaji mereka setiap bulan, memberikan mereka pekerjaan, menguruskan asuransi, menyiapkan tempat tinggal buat mereka, kemudian buka bank account buat mereka. Banyak sekali pekerjaan yang dan itu pemerintahnya support lah ya. Pasti itu disupport karena gini, di Jerman itu posisinya saat ini sangat kekurangan, sampai saat ini sangat kekurangan tenaga kerja Pak. Jerman itu negara terbesar ekonomi nomor 4 dunia. Kalau di Eropa dia nomor 1. Ya, bayangkan banyak industri yang ada di situ. Sedangkan tingkat populasi penduduknya itu minus 0,3%. Jadi mereka itu hampir tidak ada pertumbuhan Pak. Ya, di Jerman itu orang tidak suka kawin, tidak suka nikah Pak, tidak suka punya anak. Kawinnya belum tahu tidak suka punya anak. Ya. Jadi beda saja sama kita. Kalau di kita kan doyan nikah, punya anak. Gitu. Jadi, nah dengan demikian populasi mereka itu lebih banyak orang tua. Ya. Sedikit bayi anak dan tidak banyak anak-anak muda. Nah, jadi dengan demikian mereka kan sumber daya populasi yang produktif itu sangat kekurangan Pak. Saya ingat waktu kita di Jerman Pak, waktu itu masih model pakai BBM. Satu kota itu nggak ada yang bisa nyervis. Karena ternyata mereka lebih banyak menggunakan iPhone. BBM nggak ada yang punya. Sehingga akhirnya untuk berkomunikasi itu ada 2 mazhab Pak. Mazhab? Iya, BBM-iyah dan WhatsApp-iyah. Karena yang bisa mengawinkan ya WhatsApp ini. Android juga nggak banyak yang punya. Ternyata yang banyak pakai Android di sana itu orang Indonesia. Nah, gitu. Jadi karena tingkat populasinya penduduknya ini sangat kurang, ya, dulu mereka sekitar 80 juta. Luasnya Jerman itu luas sekali, sekitar 800.000. Gelundang ya istilahnya ya. Gelundang, apa istilah gelundang Jawanya apa ya? Indonesianya? Longgar, ya. Jadi untuk menutup kekurangan dan menggerakkan sektor ekonominya mereka itu, tentu mereka membuat program-program biar orang-orang dari luar Jerman itu bisa datang ke Jerman, kemudian bisa direkrut dan bekerja di Jerman.
cuma tidak gampang untuk bisa bekerja di Jerman kan dia punya standar yang sangat tinggi Pak. Ya, standar kita selalu kalah dengan Jerman. Misalnya lama pendidikan dasar di Jerman itu 13 tahun. Kita cuma 9 tahun. 12 tahun. Oh 12 ya? 12 tahun. Ya. Nah, masih kurang 1 tahun. Kalau kita mau bekerja di Jerman, kita harus standarisasi dulu. Yang disebut dengan proses recognition tadi. Ya. Jadi ada penyetaraan lah, biar setara, baru bisa diakui di Jerman itu. Nah, jadi mereka membentuk program sekolah lanjutan ini. Jadi mereka buat sekolah ini untuk mereka datangkan orang untuk sekolah profesi, kemudian mereka diajarkan dan dilatih sesuai standar Jerman dari nol sampai dia menjadi tenaga ahli. Dan setelah menjadi tenaga ahli dan dapat sertifikasi keahlian itu, barulah mereka bisa bekerja sebagai pegawai tetap di Jerman. Ya. Nah, ini jadi makin tertarik ini. Kuliah di Jerman, kerja di Jerman. Nah, kita ngobrolin kursusnya ini. Iya. Ini ada di mana Solonya ini? Di alamatnya ini. Oh, di sini Pak. Di dekat ini di sebelahnya hotel ya. Jadi kalau pernah, ya sebelahnya bandara, selatannya bandara. Ya. Nah, ada kontak mungkin yang bisa di-share? Ya, sebenarnya kita punya Facebook, punya IG, nomor kontak. Disebutin aja? Ya, nanti saya. Oke. Ini kan ya. Yang paling gampang mencari tempat kursus kami adalah dengan selatan bandara. Perwan Hotel. Persis bersebelahan dengan Perwan Hotel, hanya 5 menit ke airport gitu ya. Yang bisa belajar bahasa di sini siapa saja, Pak? Semua kita terbuka untuk umum karena ini adalah kursus bahasa Jerman. Jadi LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan Bahasa Jerman. SD boleh? Boleh, ada saja. Kita dari umur 8 tahun ya juga bisa sebenarnya. Tapi sekarang ini memang kami lebih fokus ke program ke Jerman untuk menyiapkan anak-anak berangkat ke Jerman. Gitu. Karena teman saya begitu pulang ke Indonesia dari Jerman, lulus doktor, keluarganya bahasanya Jerman semua. Ini ngomong apa? Semua anaknya masih kecil-kecil begitu dibiasakan bahasa Jerman semua. Karena bahasa itu kan kalau udah lama nggak dipakai, biasanya luntur ya Pak. Iya benar-benar ya. Sehingga memang harus continuous digunakan terus ya. Ya harus dilatih terus gitu. Nah, jadi yang di Solo ini kami memang mempersiapkan untuk Jawa Tengah ya. Jadi teman-teman yang mau berminat ke Jerman, mengikuti program-program ke Jerman, di samping Ausbildung yang kita bicarakan tadi, kita juga ada program namanya Au Pair. Au Pair ini kayak pertukaran budaya gitu ya. Itu buat anak-anak muda terutama yang perempuan. Jadi mereka disponsori oleh keluarga angkat di Jerman. Jadi nanti dia akan tinggal bersama keluarga angkat di Jerman. Jadi keluarga angkat ini yang sudah dipilih ya. Kemudian tujuan dari program Au Pair ini adalah untuk mereka bisa datang ke Jerman, anak-anak muda ini, kemudian bisa tinggal, tidak perlu memikirkan tempat tinggal karena tinggal di dalam rumah sponsor mereka. Sudah terjamin ya. Gas pemilih, makan di dalam juga ya. Kemudian tujuannya adalah untuk belajar bahasa Jerman di Jerman. Belajar tentang budaya, belajar tentang terutama merasakan hidup di Jerman itu kayak apa sih. Jadi sebelum mengikuti program-program yang lainnya seperti kuliah atau Ausbildung, jadi banyak juga anak-anak muda yang memulai dulu dari Au Pair ini. Dia cuma 1 tahun Au Pair ini. Jadi mereka di sana ingin merasakan winter itu seperti apa, cuacanya, hawa dinginnya seperti apa. Nah, program ini memang diperuntukkan untuk anak-anak muda yang di bawah 27 tahun. Jadi mereka mereka dapat bukan gaji tapi namanya uang saku. Jadi beda gaji sama uang saku. Yang ngasih uang saku siapa? Kan belum resmi nih. Kenapa? Yang ngasih uang saku? Guest family-nya. Keluarga angkatnya ini karena dia di sana sebagai kakak angkat dari anak-anak mereka. Jadi bukan bayi ya, anak-anak yang sudah 6 tahun terribet kalau bayi nanti babysitter jadinya. Anak-anak yang sudah ya sedang aktif-aktifnya bermain. Jadi tugas mereka itu adalah membantu keluarga tersebut menjaga anak-anaknya, menemani mereka belajar, menemani mereka bermain.
atau pada saat orang tua sedang sibuk. Jadi dia perlu kakak angkat untuk anak itu. Jadi lebih sangat personal sifatnya. Jadi juga perlu kehati-hatian buat mereka untuk memilih orang juga, orang yang tepat. Jadi persyaratannya memang harus ini anak-anak yang suka anak kecil gitu Pak ya. Mereka dapat uang saku juga, kemudian dapat asuransi, tempat tinggal sudah di dalam, makan juga dapat, apa yang dimakan sama keluarga itu boleh dimakan sama mereka karena mereka kalau makan tuh rame-rame di meja seperti keluarga. Ya. Kemudian mereka dikasih biaya tambahan belajar bahasa Jerman, dikursuskin bahasa Jerman sama mereka. Kalau tidak mereka bisa daftar sendiri, tapi dikasih bantuan biaya untuk kursus bahasa Jerman itu minimal 50 euro dalam 1 bulan. Ya. Kemudian program kedua ada namanya program relawan. Relawan. Jadi volunteer. Ya, volunteer ini ada namanya FSJ, singkatannya FSJ. Itu untuk yang masih muda, 27 tahun ke bawah. Nah, buat yang 27 tahun ke atas itu namanya BFD. Jadi mereka menjadi relawan di Jerman. Jadi bisa dikontrak 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 18 bulan atau 1 tahun setengah. Nah, namanya relawan ya, kamu sebenarnya tidak perlu dibayar, tapi daftar gaji. Jadi gaji mereka antara 350 euro sampai dengan 600 euro. Besar juga. Ya. Nah, mereka ke Jerman itu nanti kerja apa? Ya, jadi mereka nanti bisa bekerja di panti jompo, ya. Kemudian juga bisa membantu bekerja relawan di rumah sakit, bisa di klinik, bisa juga di pendidikan juga bisa. Tapi pendidikan anak-anak yang berkebutuhan khusus, ya. Dia bisa mengajar juga di situ, membantu di proses itu. Kemudian juga bisa juga bekerja di lembaga-lembaga yang terkait dengan kegiatan sosial. Nah, di sini lebih luas dia, lebih terbuka daripada au pair. Jadi di sini banyak hal yang bisa dia pelajari, memperdalam bahasa Jermannya karena lebih sosialisasinya lebih banyak gitu ya, karena bergaul dengan pasien, dengan klien, dengan teman-teman kerja dan sebagainya. Jadi belajar tentang budaya, belajar tentang sistem kerja di Jerman seperti apa, yang sebenarnya sistem kerjanya juga sangat berbeda dengan di Indonesia. Kemudian mereka juga mendapatkan fasilitas-fasilitas tambahan seperti diikut sertakan di pelatihan-pelatihan. Kemudian memang wajib itu dikasih, seperti misalnya juga dihadirkan ke seminar yang berbayar maupun tidak berbayar, baik online maupun offline. Jadi ini pelatihan juga yang mereka dapatkan di situ. Cuman orang boleh ikut 1 kali seumur hidup FSJ ini. Ya. Oh gitu. Kalau yang BFD yang sudah agak 27 tahun ke atas, setiap 5 tahun boleh ikut 1 kali. Gitu. Nah, sekarang kita juga sudah buka satu program yang lebih tinggi. Ya, ini untuk skill worker, professional skill worker. Jadi untuk orang-orang yang memang punya kualifikasi tinggi, yaitu program RNS Register Nurse, program perawat. Di mana sudah memungkinkan sekarang untuk perawat Indonesia untuk bisa bekerja di Jerman. Tapi ini kan kualifikasinya tinggi, jadi memang mereka sudah berprofesi sebagai perawat paling tidak, atau mereka lulusan minimal diploma 3 perawatan, D4 atau S1 plus nurse. Jadi ini memang kalau ini program kerja sangat profesional. Dan di sini juga mendapatkan banyak kemudahan, ya. Jadi perawat itu merupakan pekerjaan yang gajinya lebih tinggi daripada yang lain karena mereka sangat demand-nya sangat tinggi Pak. Ya. Jadi kan hukum ekonomi berlaku di situ lah ya, demand-nya sangat tinggi untuk lebih ke, terutama apalagi yang bekerja di panti jompo Pak, itu lumayan besar. Ya, jadi perawat-perawat ini nanti bisa berangkat dari Indonesia dengan sertifikasi bahasa Jerman level B1, tetapi bekerja dulu sebagai asisten perawat, membantu dulu. Nah, kemudian setelah sampai di Jerman, dia akan kursus bahasa Jerman level B2. Sebenarnya untuk jadi perawat itu harus B2. Tapi kan lama prosesnya kalau harus dari Indonesia belajar B2. Kan lebih baik B1 di Jerman, sudah bekerja dapat gaji daripada di Indonesia dan dapat apa gitu ya. Nah, kemudian ada proses namanya penyetaraan tadi, ya, yang recognition tadi. Jadi dalam proses dia asisten perawat itu, dia akan dikursuskan bahasa Jerman B2 sambil mendapatkan pelatihan tambahan biar setara dengan standarisasi Jerman. Jadi nanti prosesnya seperti ini. Jadi mereka akan melampirkan namanya course overview dari university dan universitasnya dia. Jadi apa saja yang dia pelajari selama di Indonesia dan berapa jam belajarnya.
tapi khusus pelajaran yang terkait dengan skill. Ya, berapa jam mereka belajar. Misalnya nih dasar keperawatan mereka belajar 20 jam gitu ya. Nah, nanti dicocokkan dengan di Jerman. Itu kita kirim ke Jerman, di Jerman akan membaca, pemerintah akan melihat. Kemudian, oh ini dia kekurangan belajar dasar perawat misalnya 20 jam. Itu harus diambil nanti di Jerman dalam proses anerkennung tadi. Nah, kalau sudah keluar dari Jerman, kamu kekurangan ini, itu artinya kamu sudah diterima dan harus diberikan pelatihan tambahan di Jerman sambil kamu bekerja sebagai asisten perawat. Nah, setelah itu akan ada ujian kompetensi keperawatan yang diadakan oleh pemerintah Jerman terhadap mereka. Dan dari sini nggak cukup? Tidak cukup, karena kan belum standar dari standarnya sana ya. Kemudian dia ada, kalau dia lulus uji kompetensi ini barulah mereka bisa diakui sebagai perawat. Jadi namanya register nurse. Jadi perawat yang terdaftar resmi legal di Jerman. Di Jerman. Walaupun di sini sudah terregister. Ya, karena tadi itu kan perbedaan akreditasi dan jumlah pendidikan dasarnya berbeda gitu. Jadi jadi itu harus setara dulu Pak, baru bisa bekerja karena mereka memang standarnya sangat tinggi. Nah, kalau sudah bisa jadi register nurse itu, mereka akan mendapatkan kemudahan dan gaji yang sangat besar. Jadi gaji mereka itu bisa mulai dari 3.100 euro. Wah, luar biasa. Iya. Dan sekali lagi itu semua kuncinya adalah bahasa. Benar ya. Iya. Nah, sekarang gini Pak, kalau ini tidak dari di Solo, Jogja ada juga? Jogja tidak ada. Insya Allah Bali. kami akan di Bali, pusatnya di Bali. Oke. Ya. Kemudian tanggal 8 Januari insya Allah kita buka di Jakarta Pak. Jakarta. Di Kelapa Gading, Jakarta. Oke. Ya. Ya teman-teman yang pengen kursus bahasa Jerman, nah ternyata di Solo sudah ada. Ya. Dan ini kesempatannya dibuka luar biasa. Pak, harapannya apa terakhir? Saya berharap sih agar anak-anak muda itu bisa ikut program ke Jerman karena manfaatnya sangat besar. Saya juga menghimbau orang tua ya, jadi saya tidak menjelekkan kita kuliah di Indonesia gitu ya. Tapi memang kan kalau kita kuliah di Indonesia setelah lulusnya juga kita harus keliling-keliling mencari pekerjaan, harus melamar ke 10 perusahaan berbeda dengan harapan kita bisa diterima gitu Pak ya. Diterima pun paling kita juga akan mendapatkan gaji yang UMR karena kita baru tamat, belum punya pengalaman gitu Pak ya. Jadi dan kuliah juga biayanya juga cukup besar, sekarang tidak murah lagi seperti dulu ya. Jadi ya kalau mereka ikut di program Ausbildung ini, mereka mendapatkan banyak sekali kemudahan dan manfaat. Ya pertama mereka kuliah gratis di Jerman ya, di salah satu sekolah profesi terbaik di dunia ya. Kemudian kedua, masih sekolah pun anak-anak jadi mandiri. Kenapa? Karena mereka mendapatkan gaji setiap bulan. Jadi orang tua tidak perlu repot-repot dengan gaji. Kemudian anak-anak ini terpantau, juga mendapatkan tempat tinggal, dapat makan, asuransi lengkap, kemudian transportasi juga dapat. Cuti, mereka sekolah itu bisa cuti Pak. Cuti dapat 24 hari setiap tahun itu dapat cuti 24 hari paling tidak. Cutinya bersama atau sendiri-sendiri? Cutinya bersama atau sendiri-sendiri? Enggak, tergantung perusahaannya. Ada juga perusahaan yang tutup selama 1 bulan pada saat winter. Tapi kebanyakan bisa pilih sendiri jadwal asal mengajukan ke perusahaan. Nah, satu lagi nih bonus buat teman-teman yang ikut di program ini, kalau sudah di Jerman bisa berkunjung ke 26 negara Eropa. Uni Eropa itu kan ada 27 negara. Jadi bisa berkunjung ke 26 negara Eropa lainnya tanpa harus mengurus visa. Ya, karena di sana yang visanya cukup satu ya. Ya, pas visa saya gitu. Jadi bisa keliling-keliling Eropa. Dan biasanya kalau ke Jerman itu turunnya di Belanda ya. Karena paling deket ya. Enggak, di Jerman ada Bukan, Frankfurt. maksudnya kalau misalnya mau ke Eropa, landing itu yang paling memungkinkan Belanda, karena Belanda kemana-mana dekat gitu ya. Iya, boleh ya. Tapi buat yang ke Jerman nanti bisa landingnya di Frankfurt ya paling ya. Jadi, nah itu kalau selesai Ausbildung 3 tahun, kalian itu bisa langsung bekerja Pak. Paling tidak bekerja di tempat yang sama kalau mau. Ya. Karena memang itulah tujuan mereka, melatih, mendidik, menyekolahkan. Kemudian,
apa istilahnya musuh murtad, di sekolahin, dipiara, kerjanya di tempat lain. Tapi itu tidak wajib. Boleh bekerja setelah itu bebas mau bekerja di mana karena sudah tersertifikasi. Mau pindah ke kota lain silahkan. Perusahaannya nggak apa-apa, nggak apa. Itu memang tidak wajib di aturannya. Kemudian di Indonesia kan diceng, Pak. Kalau di Indonesia kan diceng, di blacklist. Jadi boleh di situ. Jadi mungkin bisa bekerja di perusahaan lain, kota lain, tergantung. Bahkan anak-anak ini kalau sudah punya sertifikasi itu, mereka bisa bekerja di luar Jerman, Pak. Terutama ke negara-negara yang memakai bahasa Jerman. Misalnya seperti ke Belgia, ke Austria, ke Swiss, Luxembourg juga boleh. Nah, jadi kalau bosan di Jerman bisa kerja di negara Eropa lainnya juga gitu Pak ya. Nah, jadi gitu dia kelebihannya dan ya artinya bahwa kalau saya tamat Ausbildung boleh tak kuliah di Jerman Pak? Saya melanjutkan dulu saya ingin kuliah di Jerman, tapi kan dulu biayanya besar ya, harus taruh uang jaminan dan sebagainya. Boleh. Itu sekarang banyak juga anak-anak yang memanfaatkan itu sebagai batu loncatan. Pertama untuk memperlancar bahasa, atau juga bekerja juga dapat gaji pas Ausbildung itu. Nah, mereka bisa kuliah di jurusan apa saja yang mereka mau di Jerman. Tentu nanti ada standarisasi persyaratannya, tapi mereka akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Asal kuliah di Jerman. Paling gampang mendaftar setelah Ausbildung di Jerman daripada mendaftar kuliah dari Indonesia. Kesimpulannya daftar kursus dulu di Indonesia. Namanya apa Pak di sini? Deutsch Plus. Deutsch Plus, bukan plus. Biar nanti bisa ke Jerman gratis dan bisa sekolah mengekspor Jerman dengan luar biasa. Semoga bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.